Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian kita tidak lupa menyampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa mengamalkannya. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan sama-sama membaca, mengkaji sebuah risalah, sebuah tulisan yang sangat penting yang berisi tentang nasihat. Yang mana kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama dibangun di atas nasihat. Dan semua manusia, semua orang membutuhkan nasihat. Terlebih lagi para penuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu, mereka adalah orang yang sangat butuh untuk mendapatkan nasihat-nasihat yang baik, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh para ulama kita. Dan di antara tulisan yang sangat baik di dalam memberikan nasihat-nasihat kepada para penuntut ilmu adalah tulisan yang ditulis oleh Syekh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis sebuah nasihat dalam bentuk bait-bait syair yang beliau namakan dengan Al-Manzumah Al-Mimiyah fi Al-Wasaya Wal-Adab Al-Ilmiyah, yaitu Manzumah Al-Mimiyah yang menyebutkan nasihat-nasihat dan adab terhadap para penuntut ilmu. Dan kita akan mengambil syarah dari manzumah ini dari syarah Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin hafidhahumallahu ta'ala. Dan tentu karena keterbatasan waktu kita akan mengambil secara ringkas apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita lakukan ini kita lakukan dengan ikhlas. Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita amalkan. Di awal manzumah ini Syekh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah memulainya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga menyampaikan salawat serta salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca terlebih dahulu bait-baitnya, kemudian nanti kita sebutkan penjelasan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Qala an-nazim rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami dhil mulki wal malakutil wahidis samadi al-barril muhaimini mubdil khalqi min adami man 'allama an-nasa ma la ya'lamuna wa bil بيان أنطاقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم. الشيخ Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah beliau berkata, alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami. Di sini beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita ketahui semuanya alhamdu itu adalah bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan sifat, nama-nama dan zatnya Subhanahu wa taala. Jadi alhamdu adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang sempurna, dengan nama-namanya yang sempurna dan juga dengan zatnya yang sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa taala ahlun lil hamdi. Lillahi rabbil alamin. Rabbil alamin yaitu Rabbnya alam semesta. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Kata-kata Ar-Rabb yang menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala memiliki makna yang sangat luas dan memiliki makna yang sangat banyak.
Dan semua makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala kembali kepada 3 makna. Jadi rububiyah Allah Subhanahu wa taala memiliki makna yang sangat banyak. Dan semua makna dari rububiyah ini kembali kepada 3, yaitu al-khalq, al-mulk, at-tadbir. Yaitu dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dia Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang memiliki, dan yang ketiga dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Allah mengaturnya dengan memberikan makhluk-makhluknya rezeki. Allah yang memberikan mereka rasa aman, ada yang dihidupkan dan ada yang dimatikan. Ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa, ada yang dikuasai dan seterusnya. Jadi ketiga makna ini adalah makna yang mengumpulkan semua makna dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi, atas segala nikmat-nikmatnya. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, ala alaihi, atas semua nikmat-nikmatnya. Wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang kalian rasakan dari nikmat, maka datangnya dari Allah Tabaraka wa taala. Dan kita mengetahui bahwa nikmat Allah Azza wa Jalla begitu banyak, begitu besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsaha. Kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita berkewajiban untuk memujinya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dipuji. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak dipuji karena kesempurnaannya, karena keagungannya, karena kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga seorang muslim yang meyakini bahwa Allah adalah zat atau ilah yang berhak disembah, yang satu-satunya yang berhak mendapatkan segala bentuk pujian, ini memberikan faedah besar bagi seseorang, yaitu dia akan berusaha untuk terus memuji Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan ucapan maupun dengan sikap-sikapnya, dengan ketundukannya kepada Allah, dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Begitu juga memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan larangan-larangannya, sehingga dia tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah Allah ahlul hamdi wan ni'ami, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat. Ya. Ahlul hamdi wan ni'ami, dia Allah yang berhak dipuji, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan kepada kita nikmat. Walaupun sebesar biji dzarrah, sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan, maka itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang kita butuhkan, walaupun hanya sekedar membenarkan tali sendal kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Is'alu rabbakum." Mintalah kepada Rabb kalian, kepada Allah, hatta shis'ani 'alikum. Bahkan mintalah kepada Allah sekedar untuk membenarkan tali sendal. Artinya kalau Allah tidak memberikan kemudahan kepada kita, maka kita tidak akan bisa melakukannya. Maka ini tentu pujian yang sangat agung, ya, yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan sifat-sifatnya, nama-namanya dan zatnya, dan begitu juga atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian Syekh melanjutkan dengan bait yang kedua, dzil mulki wal malakutil wahidis samadi al-barril muhaimini mubdil khalqi min adami. Dialah Allah Subhanahu wa taala dzil mulki, yang memiliki kerajaan. Dzil mulki, yang memiliki kerajaan. Wal malakuti, dan yang memiliki kekuasaan yang luas. Al-malakut disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, al-malakut waznu ala wazni fa'alut.
Ya, jadi dia menggunakan ungkapan yang menunjukkan makna yang lebih. Jadi malakut bukan hanya sekedar kerajaan, tapi kerajaan yang besar dan agung, kekuasaan yang sangat luas. Sehingga ulama menyebutkan bahwa malakut ini tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis bahwa Allah memberikannya kepada manusia. Berbeda dengan al-mulk, ya, kekuasaan yang ada di al-mulk Allah berikan kepada manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagian manusia sebagai penguasa. Tapi al-malakut ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli bahasa bahwa tambahan huruf menunjukkan ada tambahan makna. Jadi kalau dzil mulki yang memiliki kekuasaan, ya, dengan wal malakut ini memiliki makna yang berbeda. Dzil mulki yang memiliki kekuasaan, al malakut yang memiliki kekuasaan yang sangat luas yang tidak mungkin dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in." Ya, begitu juga disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain. Ya, sebagian ulama menyebutkan ada 4 ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malakut. Kemudian al-wahidi dzil mulki wal malakuti. Al-Wahidi, ya, Al-Wahidi artinya yang Maha Esa, yaitu dia Allah Subhanahu wa taala yang esa pada nama-namanya, yang esa dengan sifat-sifatnya, zatnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya yang memiliki kesempurnaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan dalam segala hal. Pada kesempurnaan pada zatnya, kesempurnaan pada sifatnya, kesempurnaan pada perbuatan-perbuatannya, kesempurnaan pada nama-namanya. Al-Wahidi Al-Muhaimini, Al-Wahidi As-Samadi. As-Samad salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulama menjelaskan makna As-Samad adalah alladhi kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa qudratihi wa izzatihi wa jami'i sifatihi. As-Samad adalah yang memiliki kesempurnaan ilmu, yang sempurna hikmahnya, kekuasaannya, keagungannya, dan sifat-sifatnya. Jadi As-Samad adalah yang memiliki segala kesempurnaan yang menjadi tempat bergantungnya semua makhluk. Ya. Dia Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua kesempurnaan yang menjadi tempat bergantungnya semua makhluk. Ya, tidak ada satupun makhluk yang tidak membutuhkan Allah Tabaraka wa taala. Sehingga dengan nama As-Samad ini, ya, akan menjadikan semua makhluk yakin semua kebutuhannya itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada makhluk. Semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahtaju ila makhlukatihi. Allah tidak butuh kepada makhluknya karena dia adalah Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Jadi As-Samad ini menunjukkan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pada segala hal, sehingga dia Allah dibutuhkan oleh semua makhluk dalam semua urusan-urusan mereka. Al-Barru Al-Muhaimin. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Barr. Ya. Ini juga termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha baik, yang kebaikannya itu mencakup semua makhluknya. Ya. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala mencakup semua makhluknya. Al-Muhaimini. Al-Muhaimin. Al-Ahadus Samadu Al-Barrul Muhaimin. Al-Muhaimin juga di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di antara makna dari Al-Muhaimin adalah Al-Muttali'i ala khafaya al-umur wa khabaya as-sudur alladhi ahata bi kulli shay'in ilman wa ahsa kulla shay'in adada asy-syahidu 'ala al-khalqi bi a'malihim ar-raqibu 'alaihim fima yasduru minhum min qawlin aw fi'lin. Al-Muhaimin artinya yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi dan apa yang tersimpan di dalam dada-dada manusia,
yang ilmunya mencakup segala sesuatu, yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua jumlah bilangan. Asy-syahidu ala khalqihi bi'amalihim, yang mengetahui semua perbuatan makhluknya. Ar-raqibu alaihim, yang mengawasi mereka, yang mengawasi apa yang mereka lakukan, yang mengawasi apa yang mereka ucapkan. Jadi Al-Muhaimin memiliki makna ilmu, tapi berkaitan dengan perkara-perkara yang tersembunyi. Ya, sebagaimana dijelaskan di sini, Al-Muttali ala khafayal umur, yaitu Allah yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi dan juga apa yang tersimpan di dalam dada-dada manusia. Apa yang tersimpan atau apa yang disembunyikan oleh manusia, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua jumlah bilangan, yang mengetahui perbuatan hamba-hambanya, yang mengawasi apapun yang diucapkan dan dilakukan oleh hamba-hambanya. Kemudian Syekh menyebutkan mubdil khalqi min adami. Mubdil khalqi min adami, yaitu menciptakan makhluk-makhluknya dari ketidakadaan. Semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak ada, termasuk juga kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak ada. Asal kita adalah tidak ada. Allah taala berfirman dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah sudah lewat masa di mana manusia sebelumnya tidak ada, bahkan tidak pernah disebutkan sama sekali. Ya. Jadi sebelum kita lahir tidak ada orang yang mengetahui keberadaan kita, sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini sehingga kita ada. Ya. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk dari tidak ada. Dan ini juga di antara sebab Allah Subhanahu wa taala berhak dipuji. Jadi kaum muslimin terhormati oleh Allah, apabila kita melihat apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmatnya, kemudian karena dialah Allah yang berhak dipuji, kemudian Allah Subhanahu wa taala dipuji karena kesempurnaannya, kesempurnaan zatnya, kesempurnaan sifat-sifatnya, kesempurnaan nama-namanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dipuji karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Pertemuan ini kita tutup dengan satu bait lagi yang ini masih berkaitan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah mengatakan, man 'allama an-nasa ma lam ya'lamuna wa bil bayani antaqahum wal khatti bil qalami. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan manusia ma lam ya'lamuna. Dialah Allah yang telah mengajarkan manusia apa yang mereka tidak ketahui. Jadi manusia sebelum mereka memiliki ilmu, mereka jahil. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala alimun. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ilmu, Maha mengetahui yang ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia apa yang mereka tidak ketahui, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dan ini harus menjadi sesuatu yang terus kita ingat, terutama kita sebagai penuntut ilmu yang mungkin menghafal Al-Quran, menghafal hadis, atau mendapatkan ilmu yang membaca dan seterusnya. Maka hendaknya kita ingat bahwa sebelum kita mengetahui, kita tidak tahu. Kalau Allah tidak mengajarkan kita ilmu, maka kita tidak akan pernah mengetahuinya. Bahkan ilmu yang kita ketahui, kalau Allah tidak memberikan kita taufik untuk mengamalkannya, maka tidak bisa. Sehingga jangan sampai ilmu yang kita miliki, yang diajarkan oleh Allah, ya, kita jadikan sebagai sebab untuk menyombongkan diri kita di hadapan manusia. Karena dialah Allah yang mengajarkan kita. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang telah Allah
ajarkan kepada kita. Kalau kita sadari bahwa ilmu ini datangnya dari Allah, Allah yang mengajarkannya, maka biidznillah rasa sombong, rasa lebih dari orang lain ini bisa kita hilangkan. Kemudian Syekh menyebutkan wabil bayani antaqahum, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mereka untuk menyampaikan ilmu. Wabil bayani antaqahum, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita cara bagaimana menyampaikan ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. 'Allamahul bayan artinya dialah Allah yang mengajarkan cara manusia menyampaikan. Ya. Dan ini juga terutama bagi kita yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk menjelaskan ilmu, kemampuan menyampaikan ilmu, yang mengajarkan kelebihan ini adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya ketika kita bisa menyampaikan, bisa menjelaskan, hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan justru kita memuji diri kita, ya, atau membanggakan diri kita sendiri, tidak. Ya, kita bisa menjelaskan itu karena Allah yang mengajarkannya. Kalau Allah ingin mencabutnya maka sangat mudah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dan menjadikan kita sumber kebaikan. Wabil bayani antaqahum wal khatti bil qalami, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan manusia untuk menulis. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia untuk menulis. Dan ini, kelebihan ini biasanya dimiliki oleh para penuntut ilmu. Mereka memiliki ilmu, mereka bisa menjelaskan ilmu dan juga bisa menulis. Dan kelebihan ini bisa menjadi sesuatu yang sangat buruk bagi penuntut ilmu ketika dia lupa kalau ini adalah kebaikan dari Allah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh di sini mengingatkan kita di saat beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan man 'allaman nasa ma lam ya'lamuna. Dialah Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Wabil bayani antaqahum, dan Allah menjadikan mereka bisa menjelaskan. Wal khatti bil qalami, dan Allah mengajarkan mereka menulis dengan pena. Ini semuanya adalah kelebihan nikmat dari Allah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji. Dan apabila kita memiliki nikmat-nikmat ini, maka janganlah kita berhenti-henti untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat senang dipuji sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya kepada kita untuk senantiasa memuji dengan nama-namanya, dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan ini sampai di bait yang ketiga. Ini semuanya adalah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sini Syekh memulai manzumahnya, bait-baitnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti kebiasaan para ulama-ulama terdahulu. Ketika mereka menulis sesuatu atau menyampaikan sesuatu, mereka awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian ini bisa kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.